masak. Nah, di sini aku udah siapin jamur tiram, terus bawang merah, bawang putih, cabai keriting, bakso, lada, gula, garam, dan kaldu, terus 2 siung bawang daun. Lalu untuk jamurnya aku potong dulu bagian bogelnya atau yang bekas akarnya ya, karena bagian ini keras ya teman-teman, jadi tidak enak untuk dimakan. Kita potong semua bagian bogelnya dulu ya, lalu nanti kita suir-suir ya, seperti ini teman-teman. Kita belah-belah. Kita lakukan step ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya ya. Lanjut kita potong-potong baksonya ya. Kita potong-potong belasan jadi 4 ya, seperti ini aja. Lanjut setelah baksonya kita potong-potong semua, kita mau menumis bumbunya. Kita cukup menggunakan sedikit minyak goreng aja ya. Lanjut kita tumis dengan memasukkan bawang putih terlebih dahulu. Tunggu sampai harum dan agak kecoklatan. Setelah agak kecoklatan, kita masukkan bawang merah dan cabenya. Kita tunggu sampai semua bumbunya harum ya, sampai mengeluarkan aroma yang harum. Nah, kalau udah masuk semua dan udah layu, kita masukin baksonya ya. Kita oseng-oseng baksonya sampai agak matang ya. Setelah baksonya sudah mematang, baru kita masukin jamurnya. Nah, kita masukin semua jamurnya yang tadi ya teman-teman ya. Lanjut kita aduk-aduk biar tercampur rata dulu semua bumbu-bumbunya. Setelah itu kita kasih air ya. Kita kasih air secukupnya, sekitar setengah gelas ya. Lalu kita aduk kembali dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, baru kita kasih seasoningnya ya, garam, gula, lada, penyedap ya. Kita aduk semua. Lalu kita kasih kecap manis dan saus tiram 1 sendok makan semua ya. Lanjut kita aduk-aduk dan tunggu sampai jamurnya matang. Tanda jamur matang itu layu ya. Untuk memasak jamur itu jangan terlalu lama ya, karena mudah lembek, jadi tidak ada tekstur jamurnya ya. Setelah itu kita masukin bawang daunnya. Kita tunggu sampai layu saja, karena kalau jamur sudah layu berarti sudah matang. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah matang ya teman-teman. Tinggal kita sajikan dan jangan lupa untuk cicipi rasanya. Nah, ini dia teman-teman, jamur, tumis jamur kuahnya sudah jadi ya. Aku mau berbagi resep tumis kulit sapi pete. Kalau di tempat kalian kulit sapi ini namanya apa sih? Nah, sekarang aku udah nyiapin 150 gram kulit sapi, 2 papan pete, bawang merah, bawang putih 3/2, lalu ada kemiri, cabai merah sama cabai rawit ya, lalu ada serai, daun salam, lengkuas, kunyit. Apabila yang suka ditambahin sama kencur dan jahe sedikit aja. Yang pertama aku mau ngerebus kulit sapinya terlebih dahulu. Walaupun ini udah matang dari pasar, tapi aku biasanya membersihkan dulu, dicuci lalu direbus ya selama 5 menit. Nah, sembari nunggu kikilnya direbus, aku mau menghaluskan bumbu-bumbu yang udah aku sebutin tadi di awal ya. Dan kita mau dihaluskan terlebih dahulu, kecuali untuk serai, salam, dan lengkuas nanti kita geprek saja ya. Kita haluskan terlebih dahulu sampai benar-benar halus ya. Teman-teman bisa pakai ulekan atau pakai blender, sesuai kesenangan teman-teman masing-masing ya. Nah, ini udah halus. Aku mau nambahin lengkuasnya untuk digeprek di sini langsung sama serahnya. Kita geprek saja, jangan sampai hancur ya, hanya digeprek ya, supaya aromanya keluar. Nah, setelah itu kita mau motong-motong kikilnya yang tadi ya, yang udah kita rebus.
Kita potong-potong kotak-kotak saja ya, dadu-dadu. Nah, kita potong sesuai selera ya. Kalau aku besarnya segini ya. Kita potong-potong dulu sampai selesai ya. Nah, ini dia udah selesai semua, kita potong. Selanjutnya kita mau motong-motong daun bawang. Tadi tidak disebutin di awal ya, aku pakai 2 batang daun bawang ya. Kita potong-potong semuanya. Lalu habis itu kita siapkan wajan dan kita mulai menumis bumbunya. Kita menggunakan secukupnya minyak goreng ya, hanya untuk menumis. Kita masukkan semua bumbu yang tadi, termasuk yang digeprek juga ya. Kita tumis sampai benar-benar tercium wangi harum dari bumbunya ya. Pastikan teman-teman kalau menumis bumbu jangan sampai masih memiliki aroma dari bumbu yang mentah, karena akan menciptakan rasa yang langu di masakan kita. Kita tumis sampai harum dan kita masukkan bawang daunnya. Kita aduk-aduk sampai bawang daunnya ikut tercampur dengan bumbu. Setelah itu kita masukkan petai. Di sini kita masukkan petai terlebih dahulu ya, agar petainya matang terlebih dahulu. Karena kikilnya sudah matang, jadi kita mematangkan petainya terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah cukup matang, kita masukkan kikilnya yang tadi ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur dengan bumbu yang sudah kita tumis ini. Lanjut setelah itu, setelah tercampur, kita masukkan setengah gelas air ya. Kita masukkan semua setengah gelas air dan tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita kasih seasoningnya ya. Ada 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok teh gula, 1/4 sendok teh lada, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk ya, atau penyedap rasa. Nah, kita aduk-aduk dan tambahin 1 sendok teh kecap manis. Kita aduk, tunggu sampai airnya benar-benar menyusut supaya meresap ke dalam kikilnya. Nah, kalau udah seperti ini berarti dadanya udah matang. Ini dia masakan kita hari ini, tumis kikil pete yang sangat enak, lezat dan pedas ya. Mau berbagi resep jaminan enak dan pastinya boros nasi ya, yaitu sambal tetelan sapi. Nah, ini dia, aku udah nyiapin 1/4 tetelan sapi, 1 papan pete, ada cabai keriting 6 buah, cabai rawit 7 buah, bawang merah 6 siung, bawang putih 4 siung, dan 1 tomat dan terasi 1 butir. Selanjutnya untuk tetelan, sebelum aku rebus, aku mau potong-potong terlebih dahulu. Soalnya menurut aku ketika direbus itu cepat empuknya ya, dan juga bertekstur ya. Jadi kalau sama mani habis direbus baru dipotong, nanti jadinya potongannya itu nanti jadi beraturan, jadi tidak ada tekstur grindel-grindelnya gitu ya. Pokoknya menurut aku lebih enak dipotong-potong terlebih dahulu baru direbus. Kita selesaikan dulu memotong tetelan sapinya ya. Setelah semuanya udah selesai kita potong, baru kita rebus di air yang mendidih ya. Sebenarnya ini tuh air aku udah mendidih ya, tapi karena dagingnya masuk jadi airnya berkurang mendidihnya. Kita rebus sampai dagingnya benar-benar empuk ya. Kalau kalian yang suka dagingnya sedikit asin, maka bisa ditambahin garam ya sedikit. Nah, selanjutnya aku mau menggoreng bumbu yang tadi ya. Kita goreng sampai matang, tapi jangan sampai kecoklatan ya. Jangan sampai kering atau sedikit gosong karena akan mengurangi rasanya. Kita goreng yang penting layu aja gitu ya. Dan untuk tomatnya matang dan mudah untuk dihaluskan. Kalau bumbunya udah sedikit matang, kita masukkan terasi yang tadi ya teman-teman. Kita goreng dulu terasinya.
Karena terasi mudah hancur, maka kita goreng di akhiran ya. Ini kita goreng sebentar aja untuk terasinya ya. Ini udah seperti itu, kita langsung angkat aja. Selanjutnya, dengan masih menggunakan minyak yang tadi, aku mau menggoreng petainya dulu. Karena biasanya kalau petai yang digoreng langsung sama bumbu itu agak masih mentah ya. Jadi aku mau mencoba menggunakan metode petainya digoreng terlebih dahulu. Kita goreng petainya sampai matang ya. Selanjutnya aku mau menumis bumbu yang tadi. Bumbu yang tadi yang udah kita goreng, kita haluskan terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa untuk dihaluskan dengan cobek ataupun di blender ya. Kali ini aku pakai blender ya, jadi lebih cepat dan lebih praktis ya. Kita tumis dulu sampai harum, sampai keluar minyaknya dari bumbu-bumbu yang tadi ya. Selanjutnya kita masukkan petai yang udah tadi kita goreng ke dalam bumbu. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan tetelannya. Aduk-aduk lagi, lalu kita kasih air. Aku menggunakan air kaldu yang tadi buat merebus tetelannya tadi ya. Setengah gelas aja ya, menggunakan setengah gelas kecil ya. Kita masukkan dan kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita kasih seasoningnya ya, menggunakan garam dan gula. Dikoreksi rasa jika rasanya udah pas. Kita tunggu sampai airnya menyusut ya. Jika sudah menyusut seperti ini, berarti tandanya udah matang ya. Ini siap untuk disajikan. Aslinya itu enak banget teman-teman, rasa pedas, gurih, dan aroma dari bumbu gorengnya itu sangat berasa ya. Dimakan dengan nasi anget itu sangat enak sekali ya teman-teman. Ini aku mau berbagi resep semur jengkol yang pastinya empuk dan sangat gurih ya teman-teman. Nah, ini udah aku siapin bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada jengkol yang udah aku rebus seperempat, bawang merah 4 butir, 3 butir bawang putih, sedikit gula merah sama cabai merah besar dan cabai rawit sesuai selera ya teman-teman, tergantung kepedasan. Lalu ini ada santan, nanti aku pakai separuhnya saja. Lalu ada kemiri 1 butir, daun salam dan serai 1 lembar ya teman-teman. Kaldu ayam sama lada dan garam itu secukupnya saja ya teman-teman. Nah, ini rahasianya supaya jengkolnya itu empuk ya teman-teman. Ini jengkolnya itu aku geprek dulu sampai empuk ya. Nah, ini tuh aku jengkolnya itu udah beli dari pasar yang udah matang kayak gini ya teman-teman, jadi nggak repot harus ngerebus dulu. Nah, ini gepreknya sampai kayak gini ya, sampai pipis seperti ini ya teman-teman. Sekiranya itu semuanya itu udah kegeprek, jadi tipis kayak gini. Ini perbandingannya antara yang belum digeprek sama yang udah. Ini nanti makannya yang udah seperti itu jauh lebih nikmat ya teman-teman, jauh lebih enak dibandingkan yang tidak digeprek. Karena yang tidak digeprek itu biasanya masih keras, sedangkan yang sudah digeprek itu nanti empuk ya. Nah, ini semuanya udah aku geprek dan bumbu yang tadi udah aku sebutin udah aku haluskan ya. Nanti kita mulai memasaknya. Nah, sekarang aku mau menumis semua bumbu-bumbu yang tadi ya teman-teman, menggunakan api sedang saja dan menggunakan minyak secukupnya saja. Kita tumis dulu sampai harum, sampai tidak ada bau langu dari bumbu yang masih mentah ya. Karena kalau bau bumbu masih mentah akan mempengaruhi citra rasa dari makanannya itu sendiri ya teman-teman. Jadi usahakan menumis bumbunya itu sampai benar-benar harum ya. Nah, ini teman-teman kita tunggu sampai warnanya itu berubah ya, jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi kadar airnya udah berkurang dan aromanya sudah hilang ya. Lalu kita masukin jengkol yang udah kita geprek tadi ya ke bumbu yang udah kita tumis. Lalu kasih air 1 gelas blimbing. Kita aduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini baru kita kasih penyedapnya ya teman-teman. Ada
kaldu, lada, garam sesuai selera ya teman-teman. Dan saya lupa tidak disebutin di awal, dikasih sedikit gula pasir ya. Nah, kita aduk rata, kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin setengah santan cair ya teman-teman. Kita masukin, lalu kita aduk terus menerus ya teman-teman sampai airnya menyusut, karena kalau tidak diaduk terus nanti santannya bisa pecah, itu akan mengurangi rasa ya teman-teman. Jadi tiap jengkolnya itu tidak meresap dengan sempurna. Kita aduk sampai airnya benar-benar kering ya. Nah, ini kalau yang suka agak basah kayak gini, ini juga sudah bisa disajikan ya teman-teman. Ini juga sudah matang, tapi karena aku itu sukanya yang kering, maka aku tunggu lagi sampai agak kering kembali ya teman-teman. Kita tunggu dulu, diaduk terus ya sampai kering. Nah, kalau udah kayak gini berarti tandanya udah matang, tinggal sajikan ya di piring. Ini itu benar-benar enak dan benar-benar sedap ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk aromatiknya kita ambil ya, jangan diikut sertakan. Nah, ini dia udah matang. Ini aku mau berbagi resep tumis kacang panjang dan tempe. Pertama-tama kita potong-potong dulu tempenya dulu ya. Potong-potong berbentuk persegi panjang. Seperti ini ya, kita potong-potong tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Teman-teman bisa menggunakan tempe satu papan ya, tapi karena aku ini sudah saya pakai, jadi tidak ada satu papan. Potong seperti ini aja ya teman-teman. Lalu untuk bumbunya aku pakai 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih, serta ditambahin sedikit terasi, lalu ditambahin 1 lembar daun salam dan 1 ruas serai. Lalu untuk yang suka pedas silahkan ditambahin cabai sesuai selera ya. Lalu ini adalah tempe yang tadi sudah diiris-iris, kita goreng dulu sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah seperti ini kita angkat ya teman-teman. Lanjut kita mau motong-motong kacang panjangnya ya. Sebelum dipotong kita sudah cuci dulu, lalu dibuang ujung dan bogolnya ya, biar tidak susah untuk memotongnya. Nah, ini udah selesai dipotong semua. Lanjut kita tumis bumbunya ya teman-teman. Bumbunya sudah aku sebutin di awal dan udah ada di deskripsi box ya, silahkan teman-teman bisa melihatnya di sana. Nah, kita tumis sampai harum, jangan sampai ada bau langu dari bumbu yang masih mentah ya. Karena jika masih ada aroma dari bumbu mentah itu akan mempengaruhi rasanya ya teman-teman. Kita tumis sampai warnanya agak kecoklatan ya. Nah, jika sudah seperti ini kita masukkan kacang panjangnya dulu ya, agar kacang panjangnya layu terlebih dahulu. Kita aduk di bumbunya, lalu kita tambahkan air setengah gelas blimbing ya. Kita aduk rata, tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, baru kita masukkan tempenya yang tadi ya. Kita aduk rata sampai tercampur semua sehingga tempenya masuk dalam air. Lanjut kita kasih seasoningnya ya, ada garam 1 sendok teh garam, gula setengah sendok teh, lada secukupnya, lalu tambahin kecap manis. Aduk sampai rata dan tunggu sampai airnya menyusut ya. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, kita aduk terus sampai kering seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah ini baru matang. Lalu setelah matang nanti rempah aromatiknya seperti serai sama salam kita ambil dulu ya, jangan diikut sertakan. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari ini adalah tumis kacang tempe yang rasanya dijamin enak mantul ya, karena ini resep turun-temurun ya. Pokoknya kalian wajib coba resep ini. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, serta subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.